Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 30 April 2021, berjudul Dari Hamba Dosa Menjadi Pangeran Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dari Hamba Dosa Menjadi Pangeran Allah, sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang dari hamba dosa bisa menjadi pangeran Allah bila mana orang itu telah memperoleh kemenangan dengan memupuk prinsip-prinsip yang benar dalam kasih karunia. Melalui memupuk prinsip-prinsip yang benar, manusia boleh memperoleh kemenangan atas kecondongan kepada yang jahat. Jika ia menuruti hukum Allah, maka indranya tidak lagi disesatkan dan dipelintir. Kemampuan dan kecakapan tidak lagi disesatkan dan disia-siakan oleh menggunakan benda-benda yang bersifat menjauhkannya dari Allah. Di dalam dan melalui kasih karunia yang dilimpahkan oleh surga, perkataan, pemikiran, dan energi boleh dimurnikan. Tabiat baru dibentuk dan sifat menghinakan dosa diatasi. Kedua, seseorang dari hamba dosa bisa menjadi pangeran Allah bila mana orang itu telah meninggalkan kebiasaan buruk itu untuk selama-lamanya. Harapan satu-satunya bagi mereka yang melakukan kebiasaan buruk ialah meninggalkan kebiasaan buruk itu untuk selama-lamanya jika mereka menghargai kesehatan di sini dan keselamatan sesudah ini. Bila mana kebiasaan-kebiasaan buruk ini telah dimanjakan selama beberapa waktu lamanya, maka diperlukan usaha yang tekun untuk melawan pencobaan dan menolak pemanjaan yang korup. Ketiga, seseorang dari hamba dosa bisa menjadi pangeran Allah bila mana orang itu telah mengalahkan selera dan hawa nafsunya yang kini sepenuhnya di bawah kendali Roh Kudus. Mereka yang menjadi pengikut Kristus menemukan bahwa motif tindakan baru diberikan, pemikiran-pemikiran baru dibangkitkan, dan tindakan-tindakan baru dihasilkan. Tetapi mereka bisa membuat kemajuan hanya melalui perjuangan, oleh karena ada musuh yang selalu berjuang menentang mereka, menghadapkan pencobaan yang menyebabkan jiwa ragu-ragu dan berdosa. Selera dan hawa nafsu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak ada akhir kepada peperangan pihak kekekalan ini. Tetapi sementara ada peperangan yang dilangsungkan, ada juga kemenangan-kemenangan berharga yang akan diperoleh. Dan kemenangan terhadap diri sendiri dan dosa lebih berharga daripada yang diperkirakan oleh pikiran. Keempat, seseorang dari hamba dosa bisa menjadi pangeran Allah bila mana orang itu mengikuti metode Kristus, yakni dengan mengalahkan kejahatan melalui hikmat dan kekuatan kasih Kristus. Kasih tidak bisa hidup tanpa perbuatan, dan setiap perbuatan akan mempertambahkan, menguatkan, dan meluaskan kasih itu. Kasih akan memperoleh kemenangan bila mana perbedaan pendapat dan kekuasaan tidak lagi mempunyai kekuatan. Kasih bekerja bukan untuk memperoleh keuntungan atau upah, tetapi Allah telah menetapkan bahwa perolehan besar akan menjadi hasil yang pasti bagi setiap perbuatan kasih. Hikmat dan kekuatan bisa Dia perintah, tetapi cara yang digunakannya dengan mana kita mengalahkan kejahatan adalah hikmat dan kekuatan kasih. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.